Kelaparan menjadi ketakutan paling primitif manusia. Sebagai manusia yang akan sekarat dan belum mati, muncullah insting untuk bertahan hidup. Ketika semua persediaan makanan habis, yang tersisa hanyalah mayat para teman, kru, dan keluarga mereka. Tidak ada pilihan lain, hanya itu yang tersisa. Halo, gimana kabar kalian? Lagi baik atau mungkin lagi nggak baik-baik aja? It's okay, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat, oke? Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu kecelakaan pesawat yang terjadi di Pegunungan Andes. Nah, menurut beberapa sumber, transportasi paling aman di dunia ini adalah pesawat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Wow, oke, kalian bisa cek sendiri, googling sendiri kalau nggak percaya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir ketika kecelakaan pesawat, peluang untuk selamat atau hidupnya itu sangat rendah, bahkan hampir nggak ada, dibandingkan ketika kecelakaan menggunakan mobil, kereta, atau kapal. Setidaknya adalah ya peluang untuk hidup. Nah, untuk orang-orang yang selamat dalam kecelakaan pesawat itu kayak dibutuhkan keajaiban yang sangat besar. Dan memang keajaiban besar itu terjadi dan dialami oleh para penumpang pesawat Air Force 571 milik Uruguay yang terjatuh di Pegunungan Andes. Nah, peristiwa selamatnya para penumpang ini dinamai Miracle of the Andes. Oke, langsung aja kita bahas kecelakaan pesawat Air Force 571. Kisah ini berawal ketika tim rugby All Christian Club asal Uruguay akan bertanding ke Chile, yang mana mereka itu akan berangkat ke Chile menggunakan pesawat. Nah, karena yang akan berangkat itu keseluruhan tim rugby beserta pendukungnya, tentunya kalau menggunakan pesawat komersil akan memakan biaya yang besar. Nah, karena demi pengiritan dan penghematan, mereka memutuskan untuk menyewa pesawat Air Force 571 milik Angkatan Udara Uruguay yang harganya itu relatif lebih murah. On a chartered Air Force plane, they were flying from Uruguay to Chile. There were some seats available on the airplane, so I invited my mother and my sister to go with me too. Pada Jumat 13 Oktober 1972, pesawat ini terbang dari Montevideo, Uruguay menuju ke Santiago, Chile. Penerbangan ini membawa 45 penumpang beserta 3 awak kabin, 19 orang tim inti dari rugby All Christian Club, dan penumpang lainnya adalah teman, keluarga, dan kerabat yang akan menonton dan mendukung mereka di pertandingan Chile. Di tengah perjalanan, ketika pesawat melewati kawasan Pegunungan Andes dengan cuaca yang saat itu turun salju, kopilot yang kurang berpengalaman membaca arah secara keliru. Ia mengira kalau pesawat sudah tiba di Curicó, Chile. Sehingga ia berbelok ke utara dan menurunkan pesawat untuk menuju titik yang ia kira sebagai Bandara Pudahuel, Chile. Padahal pesawat masih berada di atas kawasan Pegunungan Andes. Pesawat yang terlanjur turun dengan kecepatan tinggi akhirnya menabrak gunung es. 2 sayap dan ekor pesawat akhirnya hancur. Sementara badan pesawat tetap meluncur dengan kecepatan 350 km per jam. Menuruni lereng yang sangat curam dan langsung jatuh ke dalam glacier sedalam 725 meter. Posisi terjatuhnya pesawat ini berada di bagian kawasan Andes yang terpencil, di ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada di arah timur perbatasan Chile dan Argentina. The pilot headed south to cross the Andes. When he believed he'd crossed the highest point, he turned north and began to descend. 3 awak dan 9 penumpang tewas seketika di tempat, sementara beberapa lainnya meninggal sehari setelahnya karena suhu udara yang sangat dingin dan luka-luka yang sangat parah.
Para penumpang yang masih selamat mencoba untuk bertahan hidup dengan cara berlindung di puing-puing pesawat. Gabungan tim evakuasi dari Chile, Argentina, dan Uruguay segera melakukan pencarian. Pesawat evakuasi terbang di atas lokasi kecelakaan selama beberapa hari. Namun karena badan pesawat yang tertutup oleh salju membuat proses pencarian ini sangat sulit. Hingga hari ke-10 setelah kecelakaan, para penumpang yang masih hidup belum juga diselamatkan. Dan para penumpang juga mendapat berita buruk yang mereka dengar dari radio transistor bahwa proses pencarian telah dihentikan. Dengan kekuatan yang masih tersisa, para penumpang yang hidup mencoba untuk bertahan. Mereka mengumpulkan kain dan busa dari bangku pesawat untuk menghangatkan diri. Selain itu, mereka juga mencoba untuk mencairkan es untuk diminum. Dan hebatnya mereka tuh bisa bertahan sampai hari ke-17. Sebanyak 27 orang masih tetap hidup. Namun tiba-tiba ada longsoran es yang menerjang belakang pesawat yang mereka gunakan untuk berlindung. Akibat longsoran ini 8 orang meninggal. Dan situasi semakin hari semakin memburuk dan parah. Hingga hari selanjutnya 3 orang lagi meninggal karena hipotermia dan kelaparan. No one knows where the plane has crashed. They are surrounded by mountains with little food or drink. At 4,000 meters, the temperatures are below freezing. Dikutip dari National Geographic, Nando Parado, salah satu penumpang pesawat yang masih hidup, mengatakan pada saat itu semua orang mengalami sekarat dan akan mati dalam waktu 3, 4, 5, 6, atau 10 hari lagi. Kelaparan menjadi ketakutan paling primitif manusia. Sebagai manusia yang akan sekarat dan belum mati, muncullah insting untuk bertahan hidup. Ketika semua persediaan makanan habis, yang tersisa hanyalah mayat para teman, kru, dan keluarga mereka. Tidak ada pilihan lain, hanya itu yang tersisa. Dan kebetulan salah satu penumpang yang masih hidup adalah Roberto Canessa, yang merupakan mahasiswa kedokteran. Ia sudah terbiasa melakukan prosedur penyayatan daging. Dan dengan bermodal makanan yang berasal dari mayat manusia, mereka semua bisa bertahan selama 72 hari. Namun selain kelaparan, mereka tuh juga menghadapi suhu udara yang sangat dingin. Nah, karena mereka tuh juga tidak punya sumber penghangatan, akhirnya tubuh mereka semakin hari semakin melemah. Roberto Canessa was very important because he was a medical student and he said, if we want to survive, we have to do it. Dan mereka semua sadar jika tidak segera keluar dari tempat itu, puing-puing pesawat mereka juga akan segera mati secara perlahan. Entah itu karena kelaparan atau kedinginan. Hingga hari ke-60 setelah kecelakaan, mereka memutuskan untuk keluar dan meminta pertolongan. Orang-orang yang dianggap paling kuat di antara yang lain ditugaskan untuk mendaki gunung mencari pertolongan. Kemudian Nando dan Roberto lah yang ditugaskan mendaki gunung tanpa peralatan mendaki gunung apapun. Mereka mendaki dari Glacier ketinggian 3.570 meter menuju ke ketinggian 4.670 meter. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah barat. Sampai akhirnya mereka menemukan sungai Rio San Jose dan mengikuti aliran sungai tersebut. Nah, semakin mereka berjalan jauh, akhirnya menemukan tanda-tanda kalau ada peradaban manusia. Mulai dari tempat untuk berkemah dan sapi-sapi yang sedang digembala. Tapi selama 10 hari ini mereka tuh sudah kelelahan karena mereka telah berjalan lebih dari 60 km untuk mencari pertolongan. Karena
Karena sudah berjalan terlalu jauh, bahkan Roberto tuh tampak kelelahan dan tidak punya daya lagi untuk berjalan lebih jauh. Hingga akhirnya mereka berdua itu memutuskan beristirahat malam itu. Nah, ketika Nando lagi mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api, dia melihat 3 orang sedang menunggang kuda di seberang sungai. Mereka adalah seorang arriero atau kurir barang di daerah terpencil Chile. Nando pun langsung berteriak untuk meminta tolong. Namun karena aliran sungai yang sangat deras menimbulkan suara yang sangat keras, yang membuat suara Nando itu tidak terdengar jelas. Nando terus berusaha untuk memanggil para arriero itu, tapi mereka tidak mendengar. Meskipun mereka tidak mendengar, untungnya salah satu dari mereka melihat Nando dan langsung menghampiri, mendekat ke seberang sungai. Kemudian Nando mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat, tapi tidak membuahkan hasil. Mereka tidak bisa menangkap informasi yang disampaikan si Nando ini. Kemudian para arriero kembali ke permukiman warga untuk mengambil pensil dan kertas. Nah, pensil dan kertas ini kemudian dibungkus menggunakan batu dan dilempar ke seberang sungai agar si Nando bisa menulis sebuah pesan. Nah, setelah kertas dan pensil sampai ke seberang sungai, Nando langsung menulis surat. Ia mengatakan seperti ini: "Saya adalah salah satu korban jatuhnya pesawat di pegunungan Andes. Nama saya Nando, berasal dari Uruguay. Di atas sana ada satu teman saya yang terluka. Kami telah berjalan selama 10 hari untuk mencari pertolongan. Dan di dalam pesawat masih ada 14 orang yang terluka parah. Kami tidak punya sumber makanan. Kami sangat kelelahan dan bahkan tidak bisa berjalan. Tolong, kapan kalian akan menjemput kami?" Sergio Catalan, salah satu dari arriero itu, mengingat bahwa beberapa minggu yang lalu dia mendengar ada pesawat yang jatuh di pegunungan Andes. Tapi dia tidak menyangka kalau masih ada penumpang yang hidup. Dengan segera si arriero melempar banyak roti ke seberang sungai agar Nando dan Roberto bisa makan. Nah, setelah itu ketiga arriero itu meninggalkan Nando dan Roberto, berjalan ke arah barat selama 10 jam untuk melapor ke pihak berwenang. We start hearing the beautiful noise of the helicopters coming. And then there appears those 2 beautiful birds. As I used to say, birds of freedom. Setelah itu Roberto dan Nando serta 14 penumpang lainnya yang masih berada di pesawat langsung dievakuasi. Tepat pada tanggal 23 Desember 1972. Lebih dari 2 bulan sejak kecelakaan pesawat, mereka mampu bertahan. Sebanyak 16 orang berhasil bertahan hidup. Pengorbanan mereka tidak sia-sia untuk tetap bertahan hidup dengan keterbatasan makanan dan suhu yang sangat dingin. Selama lebih dari 72 hari mereka melawan dinginnya pegunungan Andes. Dan makanan yang sangat terbatas ini tuh sangat luar biasa. Hingga akhirnya pengorbanan dan perjalanan hidup mereka ini diberi julukan Miracle of the Andes, dan kisah ini pun menyebar ke seluruh dunia. Namun ada hal yang mengganjal yang dirasakan para penumpang yang selamat ini. Mereka khawatir tentang pemikiran masyarakat dan keluarga korban yang tewas ketika mengetahui kalau mereka itu bertahan hidup dengan memakan mayat teman, keluarga, dan kru. 2 bulan kemudian desas-desus itu muncul. Banyak masyarakat yang tahu kalau mereka bertahan hidup dengan cara memakan mayat teman, keluarga, dan kru pesawat. Reaksi masyarakat pun banyak yang negatif dan terkejut, terutama masyarakat Katolik yang kental.
Nah, kemudian dari pihak para korban yang masih hidup ini memberikan sebuah klarifikasi bahwasanya mereka semua saat masih hidup sudah membuat kesepakatan. Jika di antara mereka ada yang mati, mereka akan mengorbankan tubuh mereka karena kondisinya yang sangat darurat dan tidak ada pilihan lain. Nah, setelah ada klarifikasi ini, protes pun berkurang dan keluarga korban yang tewas juga lebih berpengertian. Kisah perjuangan mereka untuk bertahan hidup di pegunungan Andes ini kemudian difilmkan di Netflix dengan judul Alive 1993. Kehidupan Roberto dan Nando pun kembali normal. Hingga akhirnya Nando menjadi produser televisi, sedangkan Roberto menjadi seorang dokter. Only 16 of the 45 survived, huddled in a battered fuselage, weak with hunger and numb with cold for 72 days. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru. Kalau kalian mau nambahin beberapa informasi bisa di kolom komentar. Oke, bye.